Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita masih ngobrol santai dengan suasana yang begitu sejuk di Jayakarta Hotel and Resort Yogyakarta. Nah, pemirsa tadi berbincang bersama dengan Ibu Vera sekilas tentang kuliner di Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul. Banyak sekali pilihan wisata kuliner yang bisa kita icipi di Kabupaten Bantul. Kita akan mengajak Anda di segmen kali ini untuk berbincang lebih lanjut dengan dua narasumber kita berikutnya. Sudah ada bersama kami di sini beliau anggota Komisi D DPRD DIY. Ada Ibu Andriana Wulandari. Bundari apa kabar? Baik. Baik, Ibu sehat? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Baik, semangat selalu Ibu Dari ya. Dan Amin. juga telah hadir bersama kami di sini beliau owner Ingkung Warung Deso, Bapak Yudi Susanto. Ya. Pak Yudi sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bahagia selalu ya Pak ya. Lalu hari. Selalu pastinya. Ya pemirsa, tadi berbicara soal kuliner Bantul, salah satunya adalah ingkung ayam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kuliner di Kabupaten Bantul. Kalau kita ngomongin ingkung, langsung terbesit ini di Pajangan Bantul ya Pak ya. Mungkin Pak Yudi bisa diceritakan sedikit Bapak, bagaimana sih Pak akhirnya Pajangan ini bisa menjadi sentra kuliner Ingkung gitu ya. ayam? Iya Bapak. Ya. Sebenarnya kalau diceritakan panjang Mbak. Karena memang terbatas dengan waktu, sedikit kita sampaikan. Awal pertama itu kan sekitar tahun 2011. 2011. Nah, kita buka itu kan tahun 2011 bulan September. Kemudian waktu itu kita pengen support kampung wisata Batok Santan. Kebetulan memang sentranya Batok, kerajinan Batok di sana. Kemudian ini kulinernya belum ada. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan keluarga, udah kita support di kulinernya. Kemudian muncul ide kuliner ingkung. Awalnya memang cukup sulit mengenalkan produk ingkung ini, karena kebetulan kalau orang Jawa itu kan yang namanya ingkung cukup sakral. Karena kebiasaan kalau orang-orang sekitar di kita itu kan untuk kegiatan sesajen dan sebagainya. Betul. Nah ini dikomersilkan, itu kan sungguh kalau orang Jawa mengatakan iki aneh tenan iki. Awal kita memang cukup sulit untuk memperkenalkan itu, cuman karena kegigihan kita dan terutama doanya orang tua, alhamdulillah berdiri warung deso dengan kuliner ingkung itu yang awalnya satu hari nggak ada yang beli itu biasa. Awal-awal seperti itu nggak ada. Kemudian sampai saat ini sudah ada beberapa muncul. Oke. Jadi kalau menurut saya, kalau orang bilang, wah kamu sekarang sudah sukses, suksesnya itu kan dari suksesnya apa gitu ya. Kalau dari sisi materi menurut saya belum. Karena saya kalau misalkan ingin mau beli mobil apa, harus mikir duitnya dari mana. Tapi ketika kalau bicara suksesnya itu sukses ketika sudah bisa menginspirasi teman-teman untuk buka dengan warung yang sama, dengan menu yang sama, kemudian menciptakan lapangan kerja lah, itu mungkin kesuksesan yang saya gitu loh. Baik, artinya dari tahun 2011 ya mungkin kesannya masih makanan eksklusif karena untuk sajian tadi ya Pak ya. Akhirnya sekarang menjadi daya tarik masyarakat dan juga termasuk wisatawan kalau terbesit ingkung langsung Pajangan Bantul ini Pak ya. Ini suatu pencapaian luar biasa, akhirnya bisa menjadi ikon dari Pajangan Bantul. Dan ini menarik sekali Pak, karena saat ini ketika kita berbicara kuliner kan banyak sekali ya Pak ya. Mulai bermunculan baik itu coffee shop mungkin kita bilang, resto dan sebagainya, itu banyak sekali Bapak. Dan akhirnya Pak Yudi bertahan dengan ingkung ayam dan ternyata ini bisa menjadi salah satu kuliner yang punya histori Pak ya. Ini bagaimana Pak tantangannya selama ini dengan banyak berkembangnya kuliner di Yogyakarta, khususnya di Bantul Bapak? Ini justru menjadi sebuah kelebihan dari kita. Karena merupakan kuliner khasnya Jogja. Dan kebetulan ini di samping dari segi pariwisata itu adalah sebagai warungnya yang tambahan ikon kuliner wisatanya. Kita juga dalam rangka nguri-nguri kebudayaan. Ya, itu kan salah satu poin yang menjadi kelebihan kita. Kita nguri-nguri kebudayaan Yogyakarta. Makanya kita promosinya yaitu dalam rangka untuk nguri-nguri kebudayaan. Ketika masyarakat sekarang lebih ke fast food dan sebagainya, justru ini menjadi daya tarik tersendiri ketika masyarakat sudah jenuh dengan itu fast food dan sebagainya, larinya kan ke daerah perkampungan, ke desa itu tadi dengan kuliner-kuliner yang khasnya Jogja. Betul. Jadi menurut saya itu sebuah tantangan yang bisa kita jadikan
kelebihan dari kita. Oke, melihat tantangan sebagai sebuah peluang ya Pak Yudi ya. Baik, terima kasih. Ibu Dari, ini jalan-jalan ke Bantul biasanya mampir nyicipin kuliner apa Bu Dari? Kalau di Bantul kok kuliner, saya juga asli Bantul. Oke. Ya, dan kebetulan Pelanggan setia. Mbak Dari. Makanya tadi ketemu, oh Mbak Dari. Juga ternyata Bu ya. Ya, karena apa ya istilahnya, ingkung ini memang sesuatu hal yang sama yang disampaikan Mas Yudi tadi, bahwa menjadi sebuah ciri khas. Ya. Dan sekarang orang suka tidak suka, bahwa sekarang orang sudah meliriknya sudah mulai ke pinggiran, ke sesuatu hal yang lebih deso, ibaratnya lebih daripada fast food, daripada suatu hal yang modern. Nah, tapi ternyata ini menjadi lirikan. Ya, kalau di Bantul banyak sekali. Nah, jadi kuliner-kuliner di Bantul ya tidak hanya ingkung, ada bakmi, ada lele, ada mangut dan segala macam-macam sekali. Bantul menjadi jujukan kalau menurut saya hari ini, jadi jujukan orang-orang datang, jadi tujuan wisata kuliner kalau menurut saya. Surga kuliner ya, karena ada beberapa khas makanan-makanan yang memang menjadi daya tarik orang untuk datang ke Bantul, Mbak. Saya sudah merasakan semua karena saya juga kuliner semua. Cinta kuliner ya. Cinta kuliner. Di sana. Tapi dari kacamata seorang Bunda Dari dari segi pemerintah dan juga tentunya sebagai seorang penikmat kuliner Bunda Dari ya. Sejauh mana sih Bu kira-kira potensi atau peluang yang bisa terus dikembangkan dengan kuliner tradisional khas dari Bantul tadi Bunda Dari? Oh, ini sangat luar biasa bagi saya, maksudnya secara ada beberapa tempat atau lokasi dan segala macam itu ini menjadi sangat peluang yang harus dikembangkan. Namun tidak hanya sebatas terus tadi yang seperti Mas Yudi hanya memunculkan kuliner A, B, C, D atau ingkung ataupun apa, tapi juga harus didorong ada kreativitas untuk apa ya, tempat-tempat itu menjadi orang itu datang, itu akan datang kembali. Ya. Nah, kan itu. Jadi kalau menurut saya itu kuliner khas Bantul ini sangat punya peluang yang luar biasa. Tinggal bagaimana bisa terus berkreativitas juga berinovasi dengan dimiliki tadi ya. Dari ya. Tidak hanya terus orang datang kalau dari segi rasa itu setiap orang punya perbedaan. Tapi ketika kita datang atau orang-orang datang itu tempat itu menjadi sesuatu hal yang ingin kembali lagi. Jadi salah satunya juga ada pelayanan packaging dan segala macam kan, itu juga menjadi salah satu daya tarik. Betul. Daya tarik wisata kuliner di Bantul khususnya. Baik. Tadi selaras juga dengan yang disampaikan oleh Bu Vera tadi ya, artinya juga inovasi, kemudian juga bagaimana pelayanan diberikan, itu juga menjadi salah satu daya tarik dari wisatawan. Nah, Bu Vera, artinya ini juga melihat konsep tradisional tadi tanpa mengesampingkan adanya standar-standar yang juga harus diterapkan Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu bisa mengajak sumber daya manusia yang ada di Bantul khususnya dengan konsep tradisional tapi juga tetap mengedepankan adanya standar-standar mungkin seperti kebersihan, kemudian juga dalam pelayanan. Seperti apa Bu Vera? Jadi pelatihan tentang GHSE ini selalu dapat tentang kebersihan, kemudian healthy, tentang kesehatan, kemudian tentang keamanan dan sebagainya. Itu tetap harus yang sebenarnya ada yang menarik dari tadi yang disampaikan Pak Yudi. Mas. Mas ya. Yudi ya. Enggak mau disebut. Iya, tetap semuanya sangat muda Bu. Jadi yang menarik ini mungkin agak berbeda sih. Yang penting dari sampaikan Bu Arin juga tadi ada cerita di balik ingkung. Ada historinya ya Bu ya? Ada histori terkait tadi. Nah, ini sebenarnya salah satu poin yang bisa kita lakukan. Jadi ada sentuhan emosional di situ sebenarnya dan kearifan lokal. Ya. Kita lihat. Ya. Dan itu menarik dari Mas Didi ketika itu kita sampaikan nih atau ada tulisan atau apapun di situ. Dulu ada historical nih. Jadi teringat di Balai Raus, Resto Balai Raus. Siapa karena itu kayak ada ini kesukaan raja ya. Dengan seperti itu sama kayak Ingkul baru tahu saya ternyata ada cerita kan ada kearifan lokal di dalamnya ada pengabat saja kemudian hanya di event tertentu nih orang baru bisa menikmati ini bisa kita nikmati tiap saat. Nah itu mungkin bisa juga
di restonya itu ada cerita di situ. Ada apa storytelling ya, kalau anak-anak muda selalu bilang storytelling ya. Itu bagus juga. Oke. Gitu. Artinya ini juga menjadi concern selain juga bagaimana mengenalkan produk menarik wisatawan untuk datang mencicipi ingkung itu sendiri, tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan karena kondisi yang kita hadapi ini ya. Tapi jauh ini bagaimana Pak Yudi dengan kondisi pandemi yang masih kita hadapi bersama, kemudian juga tentunya menarik wisatawan itu juga menjadi tujuan dari pelaku usaha kuliner khususnya. Bagaimana Pak Yudi barangkali dengan ingkung Warung Desa ini tetap bisa menarik wisatawan tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan. Yang dilakukan seperti apa jauh ini Pak? Ya, memang tidak bisa dipungkiri dengan adanya pandemi ini adalah pukulan telak bagi para pengusaha, terutama kuliner di sektor pariwisata. Itu luar biasa pukulannya, karena terutama dengan kebijakan-kebijakan dengan pembatasan-pembatasan dan sebagainya. Itu kan otomatis biasanya kalau ingkung warung di kita itu kan tiap liburan itu pasti dari luar kota dan sebagainya banyak yang berdatangan. Kemarin hampir cuman 5% bisa dibilang seperti itu. Iya. Cukup signifikan ya Pak Karena ya. ada pembatasan itu tadi. Memang pukulan telak. Tapi kita tetap semangat seperti yang dibilang Mbak tadi. Kita harus tetap semangat, harus tetap energik. Makanya tadi dibilang Pak kalau bisa masak biar semangatnya kita tetap muda terus gitu. Intinya itu Mbak. Jadi kita tetap meningkatkan pelayanan terkait dengan servis pelayanan dan sebagainya, protokol kesehatan tetap kita sediakan, hand sanitizer kita sediakan, top termoganya kita juga ada, kemudian cuci tangan yang biasanya hanya di dalam kita ada di depan, kita tambah sebagai dalam rangka biar pelanggan-pelanggan kita itu merasa nyaman ketika datang ke sana. Ketika datang ke warung, oh ini sudah ada toh. Kemudian di juga kita tulisi monggo menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, kita usahakan seperti itu. Sehingga harapan kita dengan adanya pelayanan servis seperti itu, pelanggan merasa nyaman dan tetap datang ke warung-warung kita. Meskipun di Buosari, Pajangan sendiri itu sudah ada sekitar 20 warung yang sama dengan menu yang sama. Sentra ingkung ya. Jadi kita sebagai pionirnya. Baik, tapi artinya juga dari pelaku kuliner pun juga tetap mengedepankan adanya aturan protokol kesehatan tadi ya Pak ya. Mencari wisatawan boleh tapi tetap kesehatan itu yang utama. Baik, kita lanjutkan nanti setelah ini Ibu dan juga Bapak. Pemirsa kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Ancang Sana.